Ya, nggak tahu arahnya akan kemana ya. Nggak tahu arahnya akan kemana. Nggak tahu arahnya akan kemana. Ya. Siapa tahu 10 tahun lagi kamu kuliah yang ngajar bukan manusia kan. Nah, ini namanya revolusi digital. Revolusi digital itu asal muasalnya semua dari email. Ya, jadi sosial media kita yang paling pertama itu adalah email. Yang dampaknya sekarang adalah wawancara online, ya YouTube gantiin TV, ya lalu sosial media jadi fasilitator aktivitas. Mau meeting pakai Zoom, ya mau janjian untuk meeting ya lewat WA. Jadi fasilitator aktivitas. Kita bahkan sudah tidak bisa ngebayangin kalau hidup itu nggak ada, bayangin kalau hidup nggak ada sosial media. Ya, kamu wisuda, undangan wisudanya dikirim ke rumahmu pakai kantor pos. Udah ada rumahnya pelosok di dalam tuh telat. Ya, wisudanya 28, undangannya baru nyampe 29. Udah nggak bisa bayangin. Ya. Kalau kumpul sama teman, bayangin tanpa WA. Nggak ada chat, bayangin. Gimana kamu kumpul sama temanmu? Nggak kebayang. Gimana caranya? Kumpul sama teman nih, mau ngopi. Ya, gimana caranya? Nggak ada WA, nggak ada aplikasi apapun. Gimana caranya? Nggak kebayang kan? Nggak kebayang. Lalu sekarang kan gampang, ya, ada grupnya, tinggal chat. Bayangin kalau nggak ada sosial medianya. Ya, itu namanya revolusi digital. Jadi memang udah benar-benar mengubah kehidupan kita. Ya. Jadi kita udah nggak bisa membayangkan kalau dunia itu udah tanpa sosial media. Dunia tanpa sosial media itu udah nggak mungkin mundur lagi ke zaman itu ya. Ya, bahkan sekarang ya, kalau sekarang YouTube itu udah gantiin TV. Ya, ada yang masih nonton TV? Nggak ada. Ada yang satu hari bisa ndak nonton YouTube. Nonton sih ndak, buka aplikasinya pasti. Ngelihat video subscriber. Ya, bahkan anak-anak, adik-adik kita zaman sekarang yang miris tuh ya, makan tuh harus nonton YouTube. Itu yang sangat disayangkan. Lalu ada beberapa perubahan yang terjadi 10 tahun terakhir, akses internet seluruh dunia, ini peningkatannya luar biasa. Ya, saya SMA belum ada kabel fiber, sekarang ada kabel fiber, jauh lebih cepat. Ya, lalu ada teknologi scan, pemindaian, barcode, scanner segala macam. Ada cloud juga. Ini contohnya cloud, saya presentasi, file saya nggak di laptop saya ya. File saya nggak di laptop saya. Lalu RFID nggak usah ditanya, EKTP-mu, lalu masuk jalan tol semua, ya itu RFID. Satu lagi nama mata kuliah kesayangan kita yang nggak perlu saya bahas ya. Ya ini nggak perlu saya omongin lah ya. Udah ada teman saya yang ngomong soalnya. Sekarang benda-benda udah bisa terhubung dengan internet. Ya lalu yang saya pikirkan adalah bentar lagi motormu akan ada internetnya karena motormu ada listriknya. Lalu ada penggunaan logam, ya jadi selain di teknologi ada penggunaan logam. Jadi zaman sekarang apa ya, banyak sesuatu yang pakai logam. Ya banyak sesuatu yang intinya sebenarnya ada logam di dalamnya gitu ya. Lalu segala sesuatu bagian mendesain itu semakin mudah diakses, ada Canva segala macam, ada 3D printer kemarin juga ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan alat desain itu semakin mudah diakses. Ya, termasuk sekarang bikin program ada yang drag and drop gitu ya. Drag and drop segala macam. Bahkan udah ada yang mengusulkan programmer itu tidak perlu belajar coding. No code ini. No code app builder. Bikin aplikasi tidak perlu belajar kode. Ini pembunuh kampus IT. Yang ngajar OpenGPT, ya, masuk lab nggak perlu ngoding, oh mantap. Ya, saya mungkin 10 tahun lagi pengangguran. No code mobile app builder. 17 no code apps and tool to help build your next startup. Ya, semuanya 2022. Tuh, kalau udah saya yang searching pasti yang keluar tuh 2022. Ini no code app builder. Ya. 22 September 2022. Oke, bukan. Ini no code, ini yang 24 Oktober 2022. 17 no code apps. No code app development. No code. Kata kuncinya no code ya. Juli 2022 no code. No code. Februari 2022. Best no code app builder, no code app builder. Ya. Jadi orang-orang programmer tuh sekarang bikin apa? Bukan bikin aplikasi. Bikin aplikasi yang bisa bikin aplikasi tanpa kode. Ya, bayang. Kamu capek-capek sekarang belajar coding, 5 tahun lagi anak SMA kuliah.
Ngapain? Drag and drop. Bikin web, pencarian, tarik, jadi Pak, udah. Bikin login, tarik loginnya, udah jadi Pak. Ya, ke depan orang-orang akan fokus ke sini, no code app builder. Karena tujuannya apa? Setiap manusia tuh bisa bikin aplikasi. Seolah-olah dunia tuh pengen setiap manusia tuh nanti bisa bikin aplikasi. Kayak dia bisa bikin mie goreng. Setiap manusia kan bisa bikin aplikasi. Kayak dia bikin sesuatu, ya kayak dia masak, kayak dia goreng air, kayak dia apa. Kayak biasa-biasa aja. Ngeri ya. Saya sih ngerinya saya nggak kerja lagi ya. 10 tahun mendatang kalau kamu minta legalisir ijazah ke sini, kalau saya nggak ada ya mohon maklum ya. Nggak dipecat tadi. Wih, Sticky nih minta legalisir. Ya, kita legalisir datang ke Sticky, nanya sama EPO-nya, "Mbok, Pak Andika masih kerja?" "Udah resign." "Kerja kemana, Mbok?" "Bapaknya nyangkul." Gini. Ya, kata kunci yang menarik, no code app builder, no code, benar-benar no code. No code, jangan app ya, website. Ada. Bikin gambarnya pakai Figma, gratis, nggak perlu coding. Ya. Ada sekian platform untuk bikin website tanpa perlu coding, Wix, Bubble, Webflow, Squarespace, WordPress, Weebly. Ya. Ada Typedream, build a website with no code. Jadi orang-orang lagi menggembar-gemborkan ini. Semuanya 2022. 2022, semuanya ya. No code website builder. Jadi kalau kamu punya cita-cita jadi web developer, ya siap-siap lagi 5 tahun gulung tikar. 10 tahun mungkin anak SD baru lahir, ngapain Dek? Bikin website. AI-nya kayak tadi, kamu ngomong apa aja bisa disautin, bener lagi. Ya, developeran kayak tadi. Semuanya no code, drag and drop semua. Ngapain Dek? Ini loh teman aku ulang tahun, aku bikinin undangannya lewat web, tinggal tarik-tarik doang. Jadi yang sekarang profesinya bikin undangan online, siap-siap, cari pekerjaan lain. Nggak laku nanti. Ya, oke lah kemarin 2 songanten, banyak yang order, lagi 5 tahun nggak ada yang order. Siap-siap, latihan nyangkul. Nggak ada AI bisa nanam padi soalnya.